Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maria Sulastri, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Sindang Sari 1, Kota Bogor, akan memaparkan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Sebelum pelaksanaan aksi nyata, saya terlebih dahulu merancang tindakan aksi nyata modul 1.4 dengan judul modul budaya positif. Di sini latar belakang dari pembuatan modul budaya positif ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan, jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan dalam pelaksanaan aksi nyata ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan salah satunya yaitu keyakinan kelas. Nah, untuk tolak ukurnya yaitu terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan. Untuk lini masanya yaitu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berkoordinasi dengan rekan guru lain, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas. Berikutnya, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Untuk dukungan, saya mendapatkan dari Bapak Kepala Sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid. Dan untuk perlengkapan pembuatan keyakinan kelasnya ada karton, ada post-it, spidol warna-warni. Baik, itulah rancangan aksi nyata terkait budaya positif dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Berikut ini adalah kegiatan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Sindang Sari 1, Kota Bogor. Beberapa materi yang akan saya sampaikan pada pelaksanaan aksi nyata terkait budaya positif, diantaranya yang pertama tentang konsep inti budaya positif yang terdiri dari paradigma belajar, pembaruan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini terkait miskonsepsi tentang teori kontrol, ada juga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya yang guru pahami, yang kita pahami yaitu stimulus respon. Nah, sekarang kita mengubah ke dalam pendekatan teori kontrol. Dan ada juga materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Materi selanjutnya yang akan saya ikut paparkan dalam aksi nyata yaitu terkait nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusiasme, serta keterampilan hidup atau life skill. Berikutnya juga saya akan memaparkan terkait makna dari disiplin dan disiplin positif, serta pengertian dari kebutuhan dasar manusia, diantaranya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Dalam pelaksanaan aksi nyata pun saya akan memaparkan apa itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi, serta apa itu restitusi. Di sini kita akan membahas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Juga terkait motivasi perilaku manusia, salah satunya adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Contoh dari motivasi ekstrinsik itu adalah salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu berarti siswa atau murid kita sudah menjadi orang yang merasa mereka inginkan, mereka sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan materi berikutnya yaitu terkait contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Berikut apa sih pengertian dari 5 posisi kontrol guru yang selama ini mungkin secara tidak sadar telah kita laksanakan, tetapi belum memahami betul apa itu kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Nah, dalam pelaksanaan aksi nyata pun saya memberikan beberapa pernyataan kepada para peserta, yaitu tentang posisi kontrol apakah aku. Contohnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini peserta menjawab posisi sebagai apakah guru dalam hal ini, atau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi di sana peserta akan menjawab apakah posisi kontrol ini itu sebagai teman, pemantau, manajer, ataupun sebagai penghukum. Dalam pelaksanaan aksi nyata pun saya akan menyampaikan mengapa keyakinan kelas yang dijadikan dasar dalam tata tertib di kelas, bukan peraturan kelas. Berikutnya juga saya akan memaparkan bagaimana keyakinan kelas itu sudah terbentuk dan sudah saya laksanakan di kelas 5, dan saya paparkan contoh dari kalimat keyakinan kelas yang harus berupa kalimat-kalimat positif dan tidak boleh kalimat-kalimat negatif. Berikut adalah hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat beserta murid-murid saya di kelas. Contohnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, dan yang lainnya. Ini harus kita ingat di sini bahwa keyakinan kelas kita harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini oleh para siswa, sehingga siswa akan melaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran sendiri, dan mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas, faktor intrinsik siswa itu akan muncul. Selain itu, saya juga akan memaparkan terkait segitiga restitusi yang terdiri dari dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Sini juga saya akan menyampaikan makna dari segitiga restitusi itu apa. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan di sini pun saya akan memaparkan beberapa kata-kata ataupun kalimat pemantik yang kita gunakan sebagai dialog kita kepada murid. Berikutnya juga ada validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Langkah terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Berikutnya saya paparkan juga slide penutup terkait penerapan program disiplin positif di sekolah SDN Sindang Sari 1.
Baik, sebelum pelaksanaan aksi nyata telah kami lakukan pendampingan individu 2 di SD Negeri Sindang Sari 1 terkait visi dan misi sekolah yang didampingi oleh Bapak pengajar praktik Bapak Anwar Sanusi SPD MPD. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pendampingan individu 2. Berikut adalah dokumentasi dari beberapa Bapak Ibu guru yang melakukan menjawab dari kalimat terumpang yang telah saya sediakan. Dengan cara saya bagikan kertas post-it, dan setiap kalimat terumpang yang saya sajikan guru-guru akan menjawabnya di kertas post-it dan menempelkannya di depan. Tetapi sebelum itu guru-guru akan membacakan terlebih dahulu bagaimana penjelasan ataupun penjelasan dari kalimat terumpang yang telah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat berkumpul kembali di SD Negeri Sindang Sari 1. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya kelak, amin amin ya rabbal alamin. Baik, berdirinya saya di sini, tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya dan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sindang Sari 1 terkait budaya positif khususnya di SD Negeri Sindang Sari 1 yang Bapak Ibu guru dan para orang tua yang perlu ketahui bersama terkait tentang murid kita. Karena sekarang itu kan merdeka belajar itu fokusnya itu ke murid dan murid. Jadi fokusnya ke murid. Waktunya Bapak Ibu guru hebat dan perwakilan orang tua yang sudah berkenan hadir dalam penyampaian aksi nyata saya terkait budaya positif. Perkenalkan, saya Maria Sulasi SPD, CGP Angkatan 9 dari SD Sindang Sari 1 Kota Bogor. Kenapa pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini saya perlu diseminasikan? Karena saya merasa ini sangat penting diketahui dan dipahami oleh semua guru yang ada di SDN Sindang Sari 1 agar kita menerapkan bersama bagaimana budaya positif yang sebenarnya yang seharusnya yang bisa kita lakukan bersama secara berkolaborasi di SD Negeri Sindang Sari 1. Konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi ada perubahan paradigma belajar yang terjadi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang sedang kita jalani saat ini bersama-sama. Berikutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah beberapa pemaparan konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Mudah-mudahan dengan beberapa penyampaian yang akan saya paparkan itu dapat mencerahkan dan menempelkan ke disiplin positif. Di sini bisa kita lihat disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sekarang kita mengembangkan disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman
rangkuman. Itulah yang dimaksud dengan faktor intrinsik, faktor dari diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mari kita kembangkan bersama-sama Bapak Ibu Guru intrinsik atau faktor intrinsik siswa, kesadaran dari diri sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang mereka yakini baik untuk mereka, bukan karena faktor eksternal, takut sama orang tua, takut guru, ataupun karena ingin mendapatkan reward ataupun mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tetapi mereka melakukan berdasarkan atas kesadaran diri sendiri karena mereka memang harusnya atau semestinya melakukan itu. Konsepsi kita selama ini terkait tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid kita. Dan satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah beberapa konsepsi ini sudah betul menurut Bapak Ibu Guru? Apakah miskonsepsi ini akan terus kita jalankan atau kita evaluasi? Apakah ada beberapa teori kontrol yang kita itu belum paham atau kita salah memahami terkait teori kontrol ini? Jadi Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kurikulum di Indonesia itu sekarang berubah ya. Asalnya kemarin kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Ya, jadi perubahan paradigma pembelajaran ini juga merubah pembelajaran kita dari yang dulu. Sekarang itu konsep inti budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, akan saya persingkat saja. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru dari yang awalnya kita klasikal sekarang itu lebih ke diferensiasi. Jadi diferensiasi itu berdasarkan minat bakat siswa. Karena setiap anak kita itu berbeda, baik itu minat, bakat, bahkan dalam satu keluarga pun berbeda ya. Minat bakatnya kemana? Ada yang akademis, mungkin ada yang olahraga, ada yang seperti apa. Maka yang kita kembangkan sekarang itu adalah pembelajaran berdasarkan minat dan bakat anak di setiap kelas itu berbeda-beda. Nah, untuk disiplin positif seperti yang kita juga rasakan dulu waktu sekolah, biasanya di sekolah itu ada tata tertib, ada peraturan sekolah. Nah, sedangkan yang kita sekarang kembangkan itu yaitu keyakinan kelas. Di setiap kelas, di awal tahun pelajaran kemarin itu mungkin di kelas 1, 2, dan 4, 5 itu sudah melaksanakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan tata tertib sekolah? Kalau tata tertib sekolah itu berbentuk peraturan. Bentuk peraturan biasanya yang ada sanksinya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang kita sepakati bersama-sama di kelas. Misalkan kemarin dan biasanya kata-katanya itu positif, tidak negatif. Misalkan tidak boleh antar teman, tidak boleh saling membuli, tidak seperti itu. Tapi kata-katanya itu mengandung kebajikan, nilai-nilai sifat kebajikan seperti bersikaplah menghargai sesama teman. Terus bersikaplah jujur, seperti itu keyakinan kelas. Jadi berbeda. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena itu adalah disepakati oleh murid-murid kita. Jadi bukan guru yang membuat, tetapi siswa yang membuat berdasarkan kesepakatan. Kemarin saya sudah praktekkan. Jadi siswa-siswa boleh kamu itu di kelas tuh pengen seperti apa? Ya udah, mereka membuat keinginan sendiri. Saling teman, sesama teman saling menghargai. Bukan tidak boleh pilih-pilih. Berteman dengan siapa saja, berarti artinya tidak boleh pilih-pilih. Nah, setelah itu stikilongnya ditempelkan, dibuat ke kanva, ditempel di kelas. Artinya itu adalah keyakinan kelas yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Nah,
Ini terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita kaitkan dengan kebutuhan siswa kita, anak-anak kita. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup diantaranya apa saja sih yang anak-anak kita butuhkan? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelompok, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Terus ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin. Ada juga kebebasan, merasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan juga kesenangan. Anak-anak kita tuh butuh bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah beberapa kebutuhan, 5 dasar kebutuhan anak yang wajib kita analisis. Misalkan kalau anak di kelas ada yang kurung atau seperti apa, jangan langsung kita misalkan tidak aktif, yang lainnya kerja kelompok, yang itu tidak aktif, diam saja. Kita tidak boleh langsung menjudge hal ini, tapi kita analisis dulu apakah ada di antara kebutuhan 5 ini yang belum terpenuhi, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kita tanya dulu, nak sudah sarapan belum? Atau misalkan nak ada apa sebetulnya? Ternyata belum sarapan, pantasan lemes gitu kan. Berarti ada salah satu kebutuhan 5 dasar kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, dan memang harus terpenuhi. Itu adalah hak anak ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, baik di kita pendidik sebagai pendidik di sekolah ataupun di rumah. Ada 5 sebagai pengguru, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Jadi kalau kita kalau misalkan contoh penerapan penghubung, misalkan terlambat ke sekolah pas hari Senin upacara bendera, langsung saja dihukum hormat pada bendera ya nak selama 1 jam. Nah, itu dihukum, dan kita tidak boleh lagi tidak seperti itu ya, karena pasti anak terlambat memiliki alasan. Kita harus tahu dulu sih dulu, takutnya tadi yang 5 kebutuhan dasar tadi si anak itu. Terus ada juga pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih ibu kasih tahu kamu tuh selalu mengecewakan ibu. Nah, kita nggak boleh kata-kata itu, baik sebagai pendidik di sekolah ataupun di rumah. Itu anak merasa bersalah, merasa ya bukan salah, pasti aku masalah terus gitu. Dan itu sangat tidak baik buat anak. Dan yang ketiga, ayo dong gitu aturan sekolah, tolong bantu ibu ya kali ini aja, misalkan gitu. Di rumah juga bisa kita pakai ya, tapi ini ada negatifnya, ada positifnya. Nanti kita lihat dulu. Ada juga sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Dalam validasi tindakan yang salah ini, dalam tahap ini biasanya kita akan menanyakan alasan kenapa guru kita melakukan kesalahan. Kita menganalisis dulu apa penyebabnya, apa terkait kebutuhan dasar guru kita sehingga mereka melakukan kesalahan seperti itu. Contohnya misalkan untuk murid yang datang kesiangan ke sekolah, kita tidak langsung menunggu atau menjudge-nya. Kita coba validasi tindakannya itu dengan cara menanyakan alasannya. Kenapa siswa tersebut terlambat ke sekolah? Misalkan dengan kata-kata, nah, kenapa sih kamu terlambat ke sekolah? Iya bu, karena saya tadi malam tidurnya kemalaman dan kebanyakan main game gitu. Oh gitu, ya udah kita validasi dan kita tadi stabilkan dulu ya. Baik, memang main game itu menyenangkan ya, tetapi kita harus tahu waktu, tahu aturan. Misalkan kita main game, ibu juga senang kalau misalkan main game, tapi apakah kalau main game kelamaan itu baik ya kamu? Tidak bu, tidak baik. Nah, kalau misalkan main game kemalaman, apakah besoknya kamu bisa bangun kesiangan? Bisa bu. Nah, kita setelah validasi tindakan yang salah, kita ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau dalam tahap menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita tanyakan dulu apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, misalkan. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus bisa juga dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kita
cari informasi menurut dia itu bagaimana dan apa yang dia inginkan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan pemantik untuk siswa agar secara sadar dan secara intrinsik, ya, faktor intrinsik, mereka bisa menyadari kesalahannya, mereka bisa menyadari alasan kenapa mereka melakukan sesuatu dan mencari solusi. Bagaimana solusi ke depannya agar perbuatannya itu tidak dilakukan kembali. Begitu. Pasti perilaku manusia ada perbedaan dari apabila manusia itu memiliki faktor ekstrinsik dan apabila memiliki faktor intrinsik. Misalkan murid kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Itu adalah salah satu faktor ekstrinsik siswa atau murid kita. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi murid kita melakukan sesuatu karena dua faktor itu. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan seperti hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau misalnya reward dari gurunya ataupun orang tua. Itu masih memiliki atau sebatas faktor ekstrinsik. Sedangkan yang harus kita kembangkan dalam diri murid kita adalah motivasi intrinsik. Bagaimana kalau misalkan murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, mereka akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa ada paksaan, tanpa ketakutan apapun, ataupun tanpa untuk mendapatkan apapun. Jadi untuk motivasi intrinsik ini sangat-sangat kita sebagai pendidik harus kembangkan dalam diri murid kita semua. Baik, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi tiba-tiba diberikan hukuman. Dan biasanya hukuman itu bersifat satu arah dan hukuman itu biasanya berupa fisik ataupun psikis. Yang bisa berbentuk fisik, misalkan contohnya kamu terlambat, kamu harus push up 50 kali. Itu hukuman yang berbentuk fisik. Ada juga hukuman yang berbentuk psikis. Jadi misalkan seorang guru melakukan atau mengucapkan sesuatu secara verbal yang bisa menyakiti psikis murid. Itu juga berbentuk hukuman secara tidak langsung. Padahal itu bisa sangat terpatri di dalam hati murid dan bisa membuat murid itu trauma, ya, bisa membuat trauma dan akan biasanya akan ingat seumur hidupnya bagaimana mereka dihukum secara psikis. Dan yang kedua, ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan, misalnya peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa murid dibuat tidak nyaman? Karena ini peraturan dan tata tertib ini dibuat oleh satu pihak, sehingga ada mungkin beberapa peraturan yang tidak menghendaki atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid. Dan sikap guru selalu memonitor murid sehingga tidak adanya kreativitas murid yang bisa dikembangkan dari faktor intrinsik, dari faktor diri murid sendiri. Jadi ini hanya sebatas murid ketakutan akan hukuman atau ketakutan akan konsekuensi yang dilakukan apabila melanggar. Dan murid hanya sebatas ingin mendapatkan penghargaan atau ingin mendapatkan sesuatu reward atau penghargaan yang mereka dapatkan apabila melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu yang saya kenal dengan restitusi. Di sini di pendidikan calon penggerak ini saya mendapatkan ilmu baru tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bentuknya seperti dialog antara guru dan murid ataupun bisa dilakukan antara guru dan antara orang tua dan anak. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
coaching. Nah, jadi apabila murid melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukumnya atau menjudge-nya. Tapi ada beberapa langkah restitusi yang harus kita laksanakan secara bertahap agar murid kita mendapatkan solusi dari mereka sendiri. Ini adalah beberapa tahapan posisi kontrol guru, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada posisi guru sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, ini beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang biasa kita lakukan. Ya, yang pertama, guru sebagai penghukum. Misalnya ada murid kita kesiangan atau murid kita terlambat untuk melaksanakan upacara bendera di hari Senin, langsung otomatis guru piket menghukumnya dengan cara hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-kata yang diungkapkan itu adalah berapa kali sih ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, gitu ya. Misalkan berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena itu membuat murid kita merasa bersalah, membuat murid merasa gagal terhadap dirinya sendiri, karena yang dia percaya bahwa dia selalu memberikan kekecewaan atau kegagalan atas dirinya terhadap orang lain. Selanjutnya, contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai teman. Nih, misalkan kata-katanya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya nak, sekali ini. Atau misalkan, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasanya kata-kata kontrol guru kita sebagai pendidik. Ya, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasanya kata-kata kontrol guru kita sebagai pendidik, sebagai teman ke murid kita. Apakah ini efektif? Efektif hanya untuk saat itu saja, ya. Dan itu tidak akan membuat diri siswa sadar akan kesalahannya sendiri. Atau bisa saja itu tidak efektif. Karena apa? Karena bisa saja murid itu menyepelekan guru kita ternyata bisa dibuat seperti temannya. Oh, berarti nanti bisa berbuat seperti itu lagi, gitu. Tidak ada evaluasi sama sekali, tidak ada kontrol sama sekali dari guru. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, mungkin ini yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu guru. Misalnya kata-kata pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, atau misalkan ada anak yang tidak memakai atribut sekolah, sebagai seorang pemantau kita panggil, setelah itu kita suruh. Nah, makanya kata ibu juga, kalau misalkan hari Senin itu atributnya harus lengkap. Ya udah, sekarang kamu pergi ke kantin sekolah dan beli atribut sekolah secara lengkap. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi level paling atas yang harus sudah biasa kita kembangkan ya Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, kita bisa mulai memahami dan melaksanakan bagaimana cara menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita belajar bersama-sama. Biasanya untuk posisi kontrol guru sebagai manajer itu kita akan melakukan langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi yang akan nanti saya sampaikan. Baik, ini adalah segitiga restitusi yang digunakan sebagai seorang pendidik dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan dalam
segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah kita coba dulu kepada siswa. Di sini saya coba perlihatkan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini prinsip menstabilkan identitas itu bahwa kesalahan itu adalah sesuatu hal yang siapa saja bisa melakukan. Manusia itu tidak sempurna, manusia itu bisa melakukan kesalahan kapanpun. Kata-kata yang bisa digunakan misalkan berbuat salah itu wajar, nah, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah melakukan itu, nah, atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Ini adalah beberapa kata-kata kunci yang bisa kita pakai dalam menstabilkan identitas pada tahap 1 dari segitiga restitusi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalkan siswa kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah ini akan kita kaitkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu dengan suara nada yang pelan, jangan langsung tinggi. Anak-anak tahu kaget. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita balikan lagi ke anak untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang mesti dilakukan? Bukan dari kita, tapi faktor dari anak. Next. Nah ini coba Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini tadi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sebagai manajer. Karena kita menanyakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Betul sekali Ibu. Jadi yang pertama ini sebagai manajer, kita menanyakan kepada anak apa rencana kamu. Jadi anak itu disuruh berpikir kritis, kasih solusi, kasih cara memperbaiki sikap kamu. Bukan dari kita, kalau dari kita takutnya terpaksa. Biarkan anak yang mengeluarkan idenya sendiri. Next Bobby. Kalau yang ini kamu tidak pernah benar melakukan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung ngejudge anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini sebagai apa? Kita sebagai guru dan orang tua. Iya betul. Membuat merasa bersalah, betul sekali. Jadi anak seakan gagal. Aku tuh anak gagal loh. Aku tuh anak yang gak bisa apa-apa. Jadi nanti seperti itu sampai dewasa pun pasti anak seperti itu. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kamu tidak akan dapat nilai kalau mengerjakan tugas. Sebagai apa berarti ini? Pemantau, betul. Next. Ayolah lakukan demi ibu ya. Ayo dong. Teman, iya betul sebagai teman. Sudah paham sekali ya Bapak Ibu ya. Next. Nah ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Next, Bobby. Oh ini untuk pembentukan keyakinan kelas tadi satu yang belum saya sampaikan, kata-katanya jangan negatif. Misalkan tidak boleh membuli, tidak boleh berbicara kasar di sekolah, di kelas, tidak boleh. Tapi yang kata-katanya positif, harus selalu menghargai sama teman, harus bersikap jujur. Berarti kata-kata tidak boleh bohong kita ganti dengan bersikaplah jujur, berkatalah jujur. Seperti itu ya. Jadi untuk keyakinan kelas, keyakinan di rumah pun nanti kita bisa buat karena itu berdasarkan kesepakatan anggota keluarga, itu bisa kita buat. Kan ini keyakinan di rumah kita bisa buat ya. Kan kalau misalkan jam 10 tuh harus sudah tidur agar besoknya tidak kesiangan. Biar mereka sendiri. Karena semua anggota menyepakati. Next. Nah ini contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak di kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas PR mereka yang melontarkan sendiri. Bertanggung jawab, terus bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung,
bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Next. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dilakukan guru ataupun orang tua untuk menghasilkan murid anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog kalau restitusi itu bukan sebagai menghukum, tidak langsung tek tanpa mendengarkan. Ini saya kasih suatu contoh. Misalkan ada anak yang kesiangan tadi memakai sepatunya yang berwarna-warni ke sekolah. Kalau untuk restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Next, Bobby coba. Nah ini, menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini. Iya nak, berbuat salah itu wajar. Kita stabilkan dulu identitas siswa. Karena berbuat salah itu wajar kan. Semua manusia pernah berbuat salah. Ibu pun seperti itu. Ibu pernah berbuat salah, ya. Terus di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau misalkan ada yang berantem di kelas, ya, ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya alasannya, jangan ujung-ujung dihukum, ya. Kamu melakukan ini pasti punya alasan. Seperti yang tadi, kenapa tuh sayang kamu teh ke sekolah pakai sepatu yang berwarna-warni? Kan udah tahu sekarang hari Senin pakai sepatu yang harusnya pakai sepatu yang warna hitam. Nah kita tanya alasannya. Oh iya bu, saya cepet-cepet tadi, saya cepet-cepet karena kesiangan, langsung pakai sepatu, langsung lari ke sekolah. Akhirnya pakai sepatu ini. Oke, kita dapat tuh tadi stabilan emosi anak dan memvalidasi tindakannya, ada alasannya. Next, satu lagi tahapannya, menanyakan keyakinan. Baru kita yakini. Coba kan kemarin kita sudah melakukan atau membuat kesepakatan keyakinan kelas. Coba masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Oh iya bu, kan setiap hari Senin itu harusnya memakai sepatu warna hitam kalau upacara dan tidak boleh terlambat. Nah, ibu tanya, kalau misalkan seperti ini terus kamu mau jadi apa? Oh iya bu, saya ingin jadi yang lebih baik lagi. Berarti apa solusinya? Apa yang harus kamu lakukan? Nanti biar siswa aja yang mencari solusi yang dia yang harus. Oh berarti saya harus bangun lebih pagi dan tidak boleh kesiangan. Jadi tidak buru-buru ke sekolah sehingga memakai sepatu yang kurang yang warna-warni dan mentaati tata tertib sekolah. Seperti itu. Akhirnya tercapailah kesepakatan. Oh berarti solusinya, misalkan dia karena sering tidur malam, bermain game, berarti saya harus mengurangi bermain game, tidur malamnya dikurangi sehingga tidak kesiangan. Jadi tercapailah kesepakatan antara dialog guru ataupun bapak ibu, nanti bisa dilakukan dialog kesepakatan yang mereka yakini sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang sampai, terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja prolog ya Bapak, prolog yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif di SD Negeri Sinangsari 1 yang sedang kita kembangkan terkait kurikulum merdeka ya. Mau tidak mau kita harus karena dinamis, pendidikan dinamis, dunia dinamis, pembelajaran kita dulu aja. Tata tertib biasanya masih ada di sekolah. Karena misalkan anak melupakan atau mencemari kelas, berarti konsekuensinya harus bersihkan, itu konsekuensi. Nah ini rekor tertinggi itu restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Next, Romi ini 5 posisi kontrol guru dan bisa dipakai oleh orang tua juga di rumah. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum itu seperti yang tadi dicontohkan, itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena pasti anak itu melakukan sesuatu pasti ada sebabnya, mungkin karena dia terburu-buru atau kesiangan atau seperti apa, dan itu harus kita teliti, analisis. Pembuat merasa bersalah. Next, Obi, saya jelaskan lebih lanjut. Nah ini misalkan penghukum karena anak kesiangan hari Senin, kamu ibu hukum karena pada bendera 5 jam. Nah gitu. Bagaimana? Itu fair tidak buat murid? Tidak ya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Terus kalau pembuat merasa bersalah, kata-katanya biasanya yang kita lontarkan seperti ini ke anak. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu? Itu anak kalau digituin merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi sebagai aku teh salah, aku teh pembuat salah,
tidak boleh. Next, Bobby. Ada juga sebagai teman. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan di kelas ya. Sekali ini aja. Misalkan jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Karena kita memang harus memposisikan sebagai teman kadang ya. Tapi sini ada plus, ada minusnya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi sini ada, jadi kalau misalnya tidak memakai atribut, ya sudah sekarang ke koperasi beli atribut untuk atributnya biar lengkap. Itu sebagai pemantau. Next topic. Nah, inilah level tertinggi itu kita sebagai guru dan orang tua di rumah pun sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu dengan suara nada yang pelan, jangan langsung tinggi. Anak-anak tahu kaget. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita balikan lagi ke anak untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang mesti dilakukan? Bukan dari kita, tapi faktor dari anak. Next. Nah, ini coba Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini tadi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sebagai manajer. Karena kita menanyakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Betul sekali. Jadi yang pertama ini sebagai manajer, kita menanyakan kepada anak apa rencana kamu. Jadi anaknya disuruh berpikir kritis, kasih solusi, kasih cara memperbaiki sikap kamu. Bukan dari kita, kalau dari kita takutnya terpaksa. Biarkan anak yang mengeluarkan idenya sendiri. Next, Bobby. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung ngejudge anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini sebagai apa? Kita sebagai guru dan orang tua. Iya, betul. Membuat merasa bersalah, betul sekali. Jadi anak seakan gagal. Aku tuh anak gagal loh. Aku tuh anak yang gak bisa apa-apa. Jadi nanti seperti itu. Sampai dewasa pun pasti anak seperti itu. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kamu tidak akan dapat nilai kalau mengerjakan tugas. Sebagai apa berarti ini? Pemantau, betul. Next. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Ayo dong. Teman, iya betul, sebagai teman. Sudah paham sekali ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Next, Bobby. Oh, ini untuk pembentukan keyakinan kelas tadi satu yang belum saya sampaikan, kata-katanya jangan negatif. Misalkan tidak boleh membuli, tidak boleh berbicara kasar di sekolah, di kelas, tidak boleh. Tapi yang kata-katanya positif. Harus selalu menghargai sama teman, harus bersikap jujur. Berarti kata-kata tidak boleh bohong kita ganti dengan bersikaplah jujur, berkatalah jujur. Seperti itu ya. Jadi untuk keyakinan kelas, keyakinan di rumah pun nanti kita bisa buat karena itu berdasarkan kesepakatan anggota keluarga, itu bisa kita buat. Kan ini keyakinan di rumah, kita bisa buat ya. Kan kalau misalkan jam 10 tuh harus sudah tidur agar besoknya tidak kesiangan. Biar mereka sendiri, karena semua anggota menyepakati. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak di kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir mereka yang melontarkan sendiri. Bertanggung jawab, terus bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Itu adalah suatu dialog yang dilakukan guru ataupun orang tua untuk menghasilkan murid anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog kalau restitusi itu bukan sebagai menghukum, tidak langsung tek tanpa mendengarkan. Ini saya kasih suatu contoh. Misalkan ada anak yang kesiangan tadi memakai sepatunya yang berwarna-warni ke sekolah. Kalau untuk restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Next, Bobby coba. Nah, ini menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini. Iya nak,
berbuat salah itu wajar. Kita stabilkan dulu indikasi siswa, karena berbuat salah itu wajar kan. Semua manusia pernah berbuat salah. Ibu pun seperti itu, ibu pernah berbuat salah, ya. Terus di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau misalkan ada yang berantem di kelas, ya. Dalam validasi tindakan yang salah ini, dalam tahap ini biasanya kita akan menanyakan alasan kenapa murid kita melakukan kesalahan. Kita analisis dulu apa penyebabnya, apa terkait kebutuhan dasar murid kita sehingga mereka melakukan kesalahan seperti itu. Contohnya misalkan untuk murid yang datang kesiangan ke sekolah, kita tidak langsung menghukum atau menjudge-nya. Kita coba validasi tindakannya itu dengan cara menanyakan alasannya. Kenapa siswa tersebut terlambat ke sekolah? Misalkan dengan kata-kata, kenapa sih kamu terlambat ke sekolah? Iya Bu, karena saya tadi malam tidurnya kemalaman dan kebanyakan main game. Gitu. Oh gitu, ya udah kita validasi dan kita tadi stabilkan dulu ya. Baik, memang main game itu menyenangkan ya, tetapi kita harus tahu waktu, tahu aturan. Misalkan kalau misalkan kita main game, ibu juga senang kalau misalkan main game, tapi apakah kalau main game kelamaan itu baik ya kamu? Tidak Bu, tidak baik. Nah kalau misalkan main game kemalaman, apakah besoknya kamu bisa bangun kesiangan? Bisa Bu. Nah kita setelah validasi tindakan yang salah, kita ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau dalam tahap menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita tanyakan dulu apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, misalkan. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus bisa juga dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kita cari informasi menurut dia itu bagaimana dan apa yang dia inginkan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini adalah beberapa pertanyaan pemantik untuk siswa agar secara sadar dan secara intrinsik ya, faktor intrinsik, mereka bisa menyadari kesalahannya, mereka bisa menyadari alasan kenapa mereka melakukan sesuatu dan mencari solusi. Bagaimana solusi ke depannya agar perbuatannya itu tidak dilakukan kembali. Begitu. Atau kalau misalkan anak sudah ngabalatakan cekang di rumah yang ngabalatakan, berarti anak harus membereskannya lagi, itu konsekuensi. Ini tingkatan yang terakhir dan yang paling bagus itu kita sebagai manajer, orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita tanya dulu dengan nada lembut, tidak menekan, tidak tinggi seperti menghakimi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana sih kamu memperbaiki kesalahan? Gitu ya, seperti itu contohnya. Baik, ini untuk contoh hasil keyakinan kelas 5 kemarin yang sudah dibuat. Misalkan, jadi kata-katanya tidak negatif, tapi positif. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Seperti ini contohnya yang disepakati anak-anak. Kenapa? Mereka akan melaksanakan karena mereka sendiri yang menginginkannya, jadi bukan dari guru. Nah ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita sebagai manajer di sekolah ataupun di rumah, yang pertama, kalau misalkan anak berbuat salah, jangan langsung dihakimi ataupun dimarahi, itu sangat tidak boleh. Yang pertama, prinsip yang pertama, stabilkan dulu identitas, emosinya. Nah, iya, baik. Setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Ibu juga sebagai manusia, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Stabilkan dulu. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu alasannya. Nah, kalau misalkan di sekolah contohnya, kenapa sih kamu terlambat ke sekolah? Alasannya apa? Jadi kita nggak langsung menghukum, jangan hukum. Alasannya apa? Nah dia cerita nanti, iya Bu, tadi malam saya tuh main game, main handphone, sampai tidurnya malam, pas tadi bangun kesiangan. Nah kita sudah tahu kan. Nah setelah itu,
Oh, kayak gitu. Kalau begitu itu betul atau tidak validasi tindakan dia? Biar dia sendiri, bukan dari kita. Betul atau tidak perbuatan seperti itu? Salah, Bu. Ya, berarti dia tahu yang salah dan yang benar. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti yang telah diyakini di kelas, betul tidak kalau misalkan masuk itu boleh siang, boleh terlambat? Oh, tidak boleh, Bu. Terus apa yang akan kamu solusinya ke depannya agar kamu berubah? Oh, berarti nanti dia berpikir kritis dulu. Oh, berarti solusinya bagaimana ya biar saya nggak kesiangan? Berarti kalau saya biar tidak kesiangan, saya harus cepat tidur. Berarti kalau harus cepat tidur, saya bermain gamenya nggak boleh kemalaman. Nah, jadi faktor intrinsik yang kita kembangkan sekarang, jangan sampai anak tuh takut karena faktor ekstrinsik, karena takut sama orang tua, takut sama guru, seperti itu. Jadi harus kesadaran itu. Seperti kita memakai helm, mau ada polisi ataupun tidak, karena kita meyakini kalau memakai helm itu untuk keselamatan kita, pasti kita akan melakukannya dengan sukarela. Begitupun dengan anak-anak di kelas, di sekolah ataupun di rumah. Kita sekarang kembangkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik karena orang lain atau karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan reward, hadiah, tidak. Karena semua anak itu unik, semua anak itu berharga dengan potensinya masing-masing. Jadi tidak ada yang satu anak ini mah paling pintar di kelas, tidak ada. Semua anak pintar, semua anak hebat. Gitu. Untuk kurikulum merdeka semua anak unik, makanya diferensiasi pembelajaran itu kita sesuaikan dengan apakah anak itu audio. Ibu sambil setel musik deh, kalau setel musik, setel sholawat saya bisa, yaudah setel musik boleh dengan kelas 5. Setelah itu, Bu mau audio visual dong sambil diinin proyektor, boleh. Atau misalkan yang aktif, Bu sambil ngerjain apa kan yang menghasilkan, ya udah boleh. Nanti sesuaikan dengan pembelajaran. Begitupun di rumah ibu-ibu bisa memakainya untuk keyakinan ini. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah, jangan sampai langsung dijudge dulu. Pertama stabilkan dulu emosinya. Ya setiap orang juga sih bisa berbuat salah. Nah terus tanyakan alasannya kenapa. Saya tanyakan cari solusi dari anak diri sendiri. Ya, jadi nggak dari kita, anak sendiri yang dia tahu, oh itu salah, aku kan berarti harus seperti ini kalau tidak mau berbuat itu lagi. Gitu. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat beserta perwakilan orang tua yang sudah hadir di SD Negeri Singasari 1 dalam pemaparan saya terkait budaya positif. Mudah-mudahan dalam penerapan program disiplin positif ini kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksi kita sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan kita sebagai AMO ataupun manajer yang dapat menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan yang diamanatkan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru hebat semua. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang terakhir. Kita akan melakukan pertemuan-pertemuan kembali tentang budaya positif ataupun materi yang lain yang akan saya diseminasikan, yang mana mudah-mudahan dapat mengupgrade, mencerahkan, dan meningkatkan pemahaman Bapak Ibu guru semuanya terkait apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendidik di era globalisasi sekarang ini, di era yang sekarang ini yang serba canggih, di mana murid kita itu sudah sangat canggih dan kita pun harus mengikutinya dengan perkembangan zamannya. Karena seperti yang sudah kita pahami tadi, bahwa murid itu apa? Murid itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita pun sebagai guru harus mampu mengimbangi dengan cara mengupgrade, meningkatkan kompetensi kita sebanyak-banyaknya, melakukan sebaik-baiknya demi keberhasilan kita sebagai pendidik dalam membimbing murid-murid kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik, untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sharing tadi itu bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Sehat ya? Sehat ya. Baik, sebelumnya hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum itu coba selamat pagi, apa kabar semua? Baik, Selamat pagi, apa kabar semua? baik. Selamat pagi untukku. Selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar Kabar semua? semua baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Oke, baik, terima kasih ya. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Apa bedanya sih keyakinan kelas dengan kata tertib kelas? Seperti yang telah kita ketahui bersama, kita sudah tahu kata tertib sekolah kan? Coba misalnya apa kata tertib sekolah? Setiap hari Senin, Acara ya mengadakan upacara dan tidak boleh terlambat. Terus apa lagi? pelajaran Menggunakan seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, banyak peraturan atau tata tertib sekolah yang harus kita taati. Baik, jadi di kelas kita pun harus memiliki keyakinan kelas. Kenapa Bu? Bukan tata tertib tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan itu nanti akan kalian yakini dari dalam diri. Jadi motivasi dari diri sendiri, bukan karena aku mah takut melanggar tata tertib kelas, takut dihukum. Jadi bukan, tetapi kesadaran sendiri untuk meyakini dan melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sampai sini sudah paham belum keyakinan kelas? Ya. Dan perbedaannya dengan tertib. Baik, agar lebih paham kita akan coba praktekkan membuat keyakinan kelas ya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas kata-kata itu tidak boleh negatif. Dan seperti yang sudah Ibu contohkan tadi harus positif. Misalkan keyakinan kelasnya tidak boleh saling membuli, bukan. Tetapi kata-katanya kita harus menghargai sesama teman, bukan. Terus apa ya, kita harus tetap kita harus menjaga ketenangan selama pembelajaran. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada kata-kata kebajikan yang harus kita yakini dan kita sepakati bersama. Paham enggak? Paham? Baik, kalau paham Ibu akan membagikan sticky note. Nanti kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian lakukan di kelas ini ya, yang ingin kalian lakukan. Setelah itu ditempelkan di depan. Setelah ditempelkan kita akan sepakati bersama kata-katanya kita edit menjadi kata-kata yang bagus dan kita sepakati bersama akan menjadikan keyakinan kelas 5. Paham? Paham, baik. Yuk. Pembelajaran, bahwa singkat ya, singkat selama pembelajaran bagaimana? Boleh? Ya, keyakinan kelas. Oke? Ya, good. Lagi yang sudah boleh dikatakan. Lagi. Boleh? Mana saja boleh. Ya, ayo, Ibu. Pergi. Semuanya berapa boleh dikatakan? Semuanya. Dikatakan.
yang Silvana lakukan tadi sama Zawa di kelas? Saya membantu dia sedang mengambil tugas, Bu. Mengapa Silvana melakukan itu? Saya iseng saja, Bu. Ingin membantu saja. Apa Silvana tahu dengan situasi Zawa memancing sehingga emosi Zawa itu keluar dan Zawa mengeluarkan kata-kata kasar? Sekarang Silvana dalam masalah, ya kan? Iya, Bu. Saya tidak sengaja, saya hanya ingin bercanda. Nah, baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kamu melakukannya pasti ada alasan kan? Iya, Bu. Ya, memangnya dengan mencandai Zawa membuat kamu merasa senang? Nah, ibu lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga kamu sekarang dalam masalah. Bersikap baik sama orang lain, menjadi sesama teman dan saling membantu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Tidak, Bu. Bersikap baik sama orang lain, menjaga sesama teman dan saling membantu. Nah, kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu belum? Ya, sekarang ibu tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu bersikap seperti ini? Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada orang dan tidak mengulangi. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia mencari masalah selama disebutkan. Baiklah, sekarang ibu berharap nanti pas Silvana masuk ke kelas, Silvana minta maaf kepada Zawa ya. Sama. Mendapatkan bimbingan dari Bu Maria, saya menjadi paham bahwa semua tindakan saya harus berdasarkan keyakinan kelas yang telah disampaikan bersama. Semoga kedepannya saya bisa bersikap lebih baik lagi. Baik, berikut adalah pemaparan aksi nyata modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.